Tapi ini Pak, restitusi apa sih Pak? Restitusi itu pengembalian pajak karena ada lebih bayar. Oke. Jadi pajak yang terhutangnya. Jadi harusnya kalau lihat dari sisi wajib pajak kan, ini kan kemarin udah diperiksa ya, kan Iya, gitu ya. Nah, banyak yang berpikiran gitu. Gitu. Nah, padahal bukan kalau pengembalian Kalau yang udah Pak, misalkan nih ada restitusi yang udah terus diperiksa ada kurang atau emang benar? bisa kurang. Jadi misalnya gini. Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botes! Mantap punya. Mantap punya. Apa April ya? sudah semakin menipis. Udah makin. Udah habis kali. Udah habis ya? Habis. Ini Pak. Mei. Mei. Oh, sekarang Mei ya. Gimana? April udah gila udah. Udah gila. Gila karena apa nih Pak? Gila kan. Tenen. Deadline. Deadline. Ya Allah. Kok Pak, ini di bulan Mei, tanggal 1 Mei, Nah, restitusi dipercepat. katanya. kira 1 Mei Mayday. Mei Day, Iya, bener. Tanggal Mei merah Day. dong Pak. Mayday. Mayday. Gitu. Itu masih rencana itu. Waduh, rencana lagi. Masih rencana. Sampai dengan take video ini nggak ada. Pak, tapi Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya harusnya kalau Masih begini-begini aja. iya, tapi ini Pak, restitusi apa sih Pak? Restitusi itu pengembalian pajak karena ada lebih bayar. Oke. Jadi pajak yang terhutangnya itu lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang sudah dibayar. Oke. Karena kelebihan maka dikembalikan kepada wajib pajak. Sebenarnya restitusi itu adalah hak wajib pajak. Masalahnya Apa nih masalahnya nih? Hak itu harusnya Nah. diberikan. harusnya diterima dong, Ya. namanya juga hak gitu kan. Tapi Nah, tapi Tenen. karena Usah. itu hak wajib pajak kan berarti ada duit yang keluar Iya. dari negara. Karena duit itu keluar dari negara, kalau dari sisi kantor pajak berarti dia mengurangi penerimaan. Karena kan metode pencatatan di Indonesia itu modelnya neto. Neto itu maksudnya berapa yang benar-benar diterima oleh kas negara. Misalnya kantor Pratama Bogor deh. Ya. Kantor Pratama Bogor penerimaannya 1 triliun. oke. Restitusinya 100 juta. Oke. Maka neto penerimaannya itu adalah 900. Betul. Gitu. Ini yang dicatat bahwa penerimaannya itu 900. Kalau targetnya 1 triliun berarti dengan restitusi menjadi tidak tercapai. Tetap sebagai pengurang berarti ya. Pengurang itu masalahnya sebenarnya. Kalau mau versi sebenarnya restitusi itu jangan dicatat pengurang. Jadi di luar ya Pak, tetap income-nya dihitung. Nanti buat yang pengurangnya itu di luar dari pendapatan. Iya, Maksudnya. pokoknya duit keluar itu urusan perbendaharaan aja gitu. Harusnya sih gitu ya. Yang penting terima duit dari pajak udah gitu aja. Pokoknya pajak mah tugasnya memasukkan penerimaan pajak aja. Gitu. Adapun kalau ada pengeluaran itu urusan bendahara. Maunya kita gitu, maunya wajib pajak ya, Ya. supaya tidak menggerus. Tapi itu benar lebih bayar gitu Pak ya? Itu kan hitung-hitungan dari sisi SPT-nya ya, surat pemberitahuan pajak, atau dari sisi wajib pajak. Itu hitungannya memang lebih bayar. Makanya sebenarnya restitusi itu adalah hak wajib pajak. Berarti harus dibalikin dong. Harusnya. Masalahnya
harusnya tuh di Oh iya Pak. Sorry Pak. Harusnya itu dikasih garis tebal. Harusnya. Iya. Harus tebal. ini restitusi PPN PPH berarti ya Pak ya? Iya semuanya. Berarti yang terkait sama restitusi. Nah kalau dengan yang pengembalian pendahuluan kayak gitu dampaknya apa nanti ya? Sama. Sama aja ya? Sama. Jadi restitusi itu ada dua. Oke. Cara merespon restitusi itu ada dua. Satu dengan pengembalian pendahuluan, satu dengan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu produknya itu berarti surat ketetapan pajak. Kalau pengembalian pendahuluan berarti dengan surat keputusan. Bedanya apa? Ya bedanya di istilah itu. Kalau surat keputusan itu belum ada ketetapan karena yang final itu adalah surat ketetapan. Gitu. Berarti Lebih kalau kepada dia mengikat. pengembalian pendahuluan masih kemungkinan ada surat ketetapan keluar. Ya betul. Jadi kalau misalnya sudah terbit surat keputusan pengembalian pendahuluan masih dimungkinkan atau mungkin bahkan justru menjadi prioritas untuk pemeriksaan yang nantinya akan terbit surat ketetapan. Berarti yang sudah melakukan restitusi pengembalian pendahuluan masih Harus siap-siap. ada surat ketetapan. Ya, harus siap-siap diperiksa. Itu sudah dianggap rumus lah ya. Sudah hukum alam. Sudah malam. Soalnya kan sekarang banyak perusahaan atau pengusaha yang memanfaatkan pengembalian pendahuluan buat cash flow ya Pak. Iya. Jadi gimana tuh Pak? Jadi kalau itu kan cepat tuh pengembalian pendahuluan kan verifikasi ya Pak kalau nggak salah ya. Ya. Nah itu kan dia kalau nggak salah di bawah 5M ya kalau itu ya pengembalian pendahuluan. Nah kalau perusahaan itu bisa narik lebih bayarnya lebih cepat kan dia bisa berputar buat bisnisnya gitu. Cuman resikonya itu kan yang tadi itu kalau sudah pengembalian pendahuluan tapi belum keluar surat ketetapan, kemungkinan diperiksanya masih ada. Jadi kalau sudah dikeluarkan lebih bayarnya, masih ada kemungkinan diperiksa ya Pak. Iya. Apakah diperiksa itu akan menjadi kurang bayar lagi? Kita lihat nanti pada saat diperiksa. Kok gitu sih Pak? Nah itu. Jadi harusnya kalau lihat dari sisi wajib pajak kan, ini kan kemarin udah diperiksa ya, kan Iya, gitu ya. Banyak yang berpikiran gitu. Gitu. Padahal bukan, kalau pengembalian pendahuluan itu bukan diperiksa, diteliti. Oke. Kalau kita murni lihatnya dari sisi wajib pajak ya sama aja lah gitu kan. Tapi kalau- Mau diteliti mau diperiksa pokoknya udah diapa-apakan sama petugas pajak kan gitu ya. Benar-benar. Tapi kalau yang udah Pak, misalkan nih ada restitusi yang udah terus diperiksa ada kurang atau emang benar? Bisa kurang. Jadi misalnya gini, sudah ada pengembalian pendahuluan misalnya 100 miliar gitu ya. Begitu diperiksa, oh ini seharusnya bukan dibalikin 100 miliar, harusnya yang dikembalikan itu hanya 60 miliar. Berarti negara kelebihan mengembalikan 40 miliar. Nah, kelebihan itulah nanti ada sanksinya, itu masalahnya situ. Sanksinya berapa Pak? 75 sekarang. Sekarang 75. Kalau dulu 100. Tidak seharusnya direstitusi, tidak seharusnya dikembalikan itu dulu 100, sekarang ada diskon di Undang-Undang HPP jadi 75. Jadi 75%. negara terima plus. Ya, Kalau UMKM bisa Pak restitusi? bisa. Katanya restitusi cuma buat perusahaan besar aja Pak. Bisa, sebenarnya bisa ya, sebenarnya. Karena rumusnya itu pajak terutang lebih kecil dibanding yang sudah dibayar. Bisa saja. Cuma masalahnya UMKM atau wajib pajak skala UMKM pada umumnya tidak siap diperiksa. Itu aja. Kenapa seperti itu Pak? Nah, karena biasanya tidak pakai pembukuan, tidak seluruh penghasilannya dilaporkan. Makanya kalau mau bikin pembukuan, kalau tidak bisa membuat pembukuan, bikin aja pembukuannya di mana? Di Botex Consulting Indonesia. Jadi nggak usah ribet-ribet. Di mana? Botex. Botex Consulting. Yes, ini dia. Botex Consulting Indonesia. Nah, nih buat temen-temen ya. Nih paper. Ini kalau saya sebut-sebut paper. Coba. Lanjut ada yang bertanya nggak Olah? Dampaknya buat UMKM itu apa sih Pak?
Bagi UMKM kalau fair ya, ini kalau fair ya sebenarnya bagus. Maksudnya bagus itu kalau memang lebih bayar dibalikin kan ada penambahan cash flow ya buat dia. Bagi sebagian wajib pajak pengembalian pendahuluan itu terutama untuk yang tidak seharusnya terutang ya itu bisa membantu. Contohnya gini, PPNBM untuk kendaraan umum kan kalau sekarang udah nggak zaman angkot sih ya. On the line. Kalau dulu zaman angkot kan pengusaha angkot rata-rata UMKM ya, UMKM gitu. Jadi sebenarnya pada saat dia beli kendaraan itu kan ada PPNBM. Nah, karena dia menjadi kendaraan angkot, kendaraan umum, maka itu PPNBM-nya itu dibalikin karena dianggap bukan, asalnya kan dia barang mewah tuh si kendaraan, tapi karena menjadi kendaraan umum menjadi bukan barang mewah, sehingga PPNBM-nya dibalikin. Nah itu selama ini ya mekanisme seperti itu cukup nambah cash flow si pengusaha kecil lah ya. Nah, tapi ya sekarang udah jarang sih. Sekarang semua main online. Nah yang repotnya lagi kendaraan online itu umum ya. Iya. Tidak dianggap sebagai kendaraan plat kuning. Bukan, harusnya kalau plat kuning jadi plat kuning, nah itu PPNBM-nya bisa dibalikin sebenarnya. Menjadi tidak. Sekarang itu plat kuning malah udah nggak ada ya. Udah jarang. Semua plat hitam semua dipakai online. Ya plat hitam ya dijadiin online. Nah ini ide bagus itu. Nah, ini buat temen nih Pak, buat ditarik pajak. Enggak, ide bagus nanti dibikin aturan semuanya menjadi plat kuning, tapi dengan ini akan ada insentif lah buat pengusahanya. Tapi kalau plat kuning sama plat hitam pajaknya sama beda sih Pak? Beda. Lebih murah yang Plat kuning. Plat kuning. Gitu, Pak. Pajak apa nih? Pajak kendaraannya. Pajak kendaraannya emang beda pajak kendaraannya. Kalau ini terkait ini? Kalau ini kan terkait pajak pusat ya. PPNBM. Kalau untuk pajak kendaraan bermotor berarti kan PKB ya. Seharusnya emang ada beda kali ya Pak ya? Oh, ada beda Pak ya? Harusnya plat kuning sama plat hitam ya. Kan yang dilihat kan mesin sama CC ya. Iya sih benar. Wah, gue jadi kayak juragan. Iya. Tapi kalau restitusi itu emang misalkan kita restitusi nih Pak, perusahaannya misalkan ada restitusi mendingan ngajuin apa enggak Pak? Mending, terutama untuk pengusaha tertentu, misalnya yang pasti menurut habitnya lah, kebiasaan atau proses bisnis si perusahaan itu harus restitusi atau harus lebih bayar, yaitu rekanan pemerintah. Kenapa rekanan pemerintah harus lebih bayar? Karena dia bayar PPN double. Kalau nggak lebih bayar aneh. Pada saat dia beli barang udah bayar PPN. Pada saat jual ke pemerintah dia dipungut PPN. Jadi beli bayar PPN, jual bayar PPN. Kalau normalnya pada saat beli memang bayar, tapi pada saat jual mungut. Tapi kalau rekanan pemerintah beli bayar, jual juga bayar, gitu. Karena dipungut, makanya harusnya menjadi restitusi itu kalau rekanan pemerintah. Satu lagi yang seharusnya restitusi, seharusnya lebih bayar, yaitu eksportir. Jadi pada saat katakanlah dagang gitu ya, dagang beli di dalam negeri, jual di luar negeri. Pada saat beli bakso ya. Pada saat beli dia bayar PPN. Pada saat ekspor PPN-nya 0%. Karena 0% maka pajak keluarannya 0, pajak masukannya ada. Jadi di restitusi dikembalikan sebesar pajak masukan. Gitu. Dan itu pasti
bergulir terus ya Pak ya. bergulir terus. Itu makanya aneh kalau misalnya restitusi ditahan, restitusi dibatasi. Kalau memang haknya harusnya sih nggak ada batasan ya. Ya. Nggak ada. Ya, mudah-mudahan nanti aturannya ada ininya ya Pak. Ada apa? Ada kriteria-kriterianya lah. Oh iya benar. Ini kita saling apa ya? Tersepona. Iya, terpesona. Keasikan bahas restitusi nih. Emang kalau kelebihan tuh Iya. Karena mengharapkan gitu ya. bener. Duit gua tuh. Gimana Sebelumnya, caranya? duit kita yang ada di sana? Iya, kita lihat iklan dulu. Dulu saya pikir pajak itu ribet. Banyak istilah, banyak aturan, dan sering bikin ragu. Sampai akhirnya saya kenal Yayasan Suara Pajak Cendikia. Di sini saya belajar bahwa pajak ternyata bisa dipahami. Bukan cuma teori, tapi juga cara nyata untuk jadi lebih sadar dan bertanggung jawab. Sekarang saya nggak cuma kerja, tapi juga ikut berkontribusi untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai. Yuk belajar dan bertumbuh bersama Yayasan Suara Pajak Cendikia, dari paham jadi berdampak. Oke. Nah, berarti yang masalah dipercepat ini belum ada info-infonya lagi nih Pak. Sebenarnya istilah restitusi dipercepat itu adalah pengembalian pendahuluan. Kenapa dipercepat? Karena kalau di pemeriksaan itu kan paling cepat ya 6 bulan lah. Kalau pengembalian pendahuluan itu kan 1 bulan. Tapi sebenarnya 1 bulan itu penelitiannya. Jadi Kembali duitnya bisa 2 bulan. Kan yang balikin duit itu bukan pajak. Oh iya Pak. Balikin duit bukan pajak. Terus itu Pak. Itu sama pajak, dicek-ceknya sama pajak. Iya. Tapi nanti kantor pajak akan memberikan mandat ya Pak ya. Surat ke itu tadi Pak Agus bilang. Bendahara buat kembali. Oh. Jadi Yang pegang duit itu bendahara. bukan pajak. Pajak itu tidak pegang duit. Pajak tuh nggak pegang duit. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Yang pegang siapa Bagus? Bendahara. KPPN, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Gitu. PKN, Beda. KPKN, apa KPPN? KPPN sekarang. Oh sekarang KPPN. Di TF berarti Kantor Pak, ntar di Perbendaharaan dan KPKN ya. Iya. Di TF keberusahaan nih Pak. KPKN, ntar ya? Di TF. Di TF ya. TF. Oh, set. Tidak ada sistem Kes-kesan. kes-kesan ada. Oke. Nggak boleh. Bahaya kalau bisa kes-kesan waduh. Uang negara gitu. Begitu berarti Pak ya. Jadi berapa lama Pak waktunya Pak? 2 bulan. 1 bulan itu untuk penelitian, tapi kan ada proses administrasi ya. Sebelum sampai ke penelitian kan butuh administrasi. Kemudian setelah hasil penelitian itu kan namanya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayar pajak. Dari surat keputusan itu ada proses administrasi lagi. Misalnya kalau di Korteknya belum lengkap rekening banknya dimintain dulu. Ini ada kelebihan bayar, kamu mau transfer kemana? Itu yang nanya kantor pajak. Kalau itu nanti dijawab ke kantor pajak. Ke sini aja, gitu kan? Sini aja. Rekeningnya yang ini, gitu kan? Setelah itu nanti dibuatkan surat ke Kas Negara. Kas Negara, tolong dibayarkan sejumlah sekian ke rekening ini atas nama ini. Nah itu kan butuh waktu. Nanti di sana juga dicek lagi. Kalau misalnya rekeningnya nggak bener gitu, beda nih. rekening atas nama ABC, padahal begitu dicek, wah ini bukan ABC, XYZ gitu. Nanti ditolak gitu sama Kas Negara. Ya jadi nama itu benar-benar dilihat. Jadi nama ABC ada titik itu beda tuh. Iya, ada titik juga dibalikin, harus persis sama.
sama kayak nama KTP yang diinput di Kortek, harus persis sama. Nah itu nanti kalau udah kantor pajak udah oke, nah apa namanya rekeningnya juga udah oke, kita nanya kantor pajak, jawabannya cuma cek aja di Kortek. Dicek aja secara berkala. Iya. Dicek secara berkala. Nah itu kalau yang dipercepat itu gitu. Tapi kalau yang tidak dipercepat berarti normal, berarti diperiksa. Itu paling lama 1 tahun. Paling lama ya, itu menurut undang-undangnya sih. Paling cepet, Pak. Paling cepet 6 bulan lah. Berapa sih Pak sampai? Lama, makanya ada istilah restitusi dipercepat. Iya, itu untuk pengembalian pendahuluan. Balik lagi tadi yang dibilang cash flow perusahaan kan. Iya, Balik. Kita ada lebih merah Pak. Kalau jasa gini kayaknya jarang. Nggak mungkin. Jarang. Jadi jasa plus eksportir ya Pak. Ekspor jasa. Ekspor jasa. Ada sih ekspor jasa tapi jarang banget ya. Jarang banget. Oke. Pak nih, saya minta closing statement nih Pak. Biasanya kan Pak Agus nih, saya minta dari Pak Fer. Oh, yang punya rumah. Yoi. Punya rumah. Ntar dulu apa yang mau di closing ya? Tentang ini Pak, restitusi ini dipercepat. Closingnya adalah apa ya Pak? Ya mudah-mudahan aturan untuk restitusi yang informasinya katanya akan ditaat segala macam ya ada dikeluarkan, tapi ada kriteria-kriterianya lah. Ya, setuju. Supaya Jelas ya Pak. jelas wajib pajak juga bisa memperoleh haknya juga dan tidak ada ditahan gitu, karena balik lagi kan perusahaan juga perlu cash flow ya buat berbisnis gitu aja sih. Mudah-mudahan Kementerian Keuangan bisa menanggapinya ya Iya. Pak gitu. Belajarlah ke negara tetangga, Iya, kenapa tuh Pak? ke Australia. Kenapa tuh Pak? Kabarnya kalau di sana langsung masuk ke rekening. Wih. Nggak ada periksa-periksa. Proses cepat. Proses cepat. Sebenarnya itu ada teorinya. Ah, gimana tuh Pak? Teorinya itu jadi pakai profiling. Ya, kalau misalnya si wajib pajaknya itu dianggap patuh, tidak ada masalah lah ya, Oke. langsung transfer. Tapi kalau ada masalah baru diperiksa. Nah, kalau bisa seperti itu. Betul. Kita berdoa bersama saja. Kita bersama-sama. Semoga ikan cepat, ikan gabus. Nah, makin cepat makin bagus. Cakep. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan kalian masih bingung-bingung tentang perpajakan atau mau bikin SPT apa segala macam, pusing, serahkan aja ke Botex Consulting Indonesia. Namanya di bawah sini. Dan jangan lupa nih buat teman-teman nih yang pengen tahu tentang update-update info perpajakan, pantengin aja channel Suara Pajak. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Mungkin segitu aja, Pak Agus, Pak Per. Ya. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen. and share. See you next video. Bye.